Hari ini kita akan merangkum film berjudul The Wild Robot yang dirilis tahun 2024. Film animasi ini bercerita tentang sebuah robot bernama Rose yang terdampar di sebuah pulau tanpa manusia. Awalnya, Rose hanya menjalankan programnya sebagai mesin. Namun, seiring berjalannya waktu, ia harus belajar beradaptasi dengan alam dan para hewan di sekitarnya. Dari sinilah kisah petualangan seru namun emosional ini berkembang. Bagaimana kisah lengkapnya? Langsung ke alur ceritanya. Cerita akan diawali dengan sebuah robot yang terdampar di pinggir laut. Lalu ada sekumpulan berang-berang laut yang penasaran dengan benda tersebut dan tanpa sengaja menekan tombol on dan robot itu pun menyala. Setelah itu, si robot memanjat tebing untuk menghindari ombak besar. Inilah film The Wild Robot. Robot ini bernama Rozum 7134. Kita panggil saja Rose. Dia diprogram untuk mematuhi perintah dan membantu pekerjaan manusia. Namun, karena terdampar di tengah hutan, dia menganggap bahwa hewan-hewan yang ada di sana membutuhkan bantuannya. Namun, yang ada para hewan merasa terganggu dan ketakutan. Akhirnya, Rose memutuskan untuk pulang dengan cara mengaktifkan transmitter untuk mengirim sinyal agar dijemput oleh pesawat perusahaan. Namun, saat hampir menerima sinyal, ia tersambar petir dan terjatuh. Dan ia pun pingsan. Saat terbangun, Rose kaget karena sudah banyak rakun yang berusaha menggerogoti semua bagian tubuhnya. Kejar-kejaran pun terjadi hingga akhirnya Rose pun dikejar oleh beruang hutan. Rose berlari sekuat tenaga namun terpeleset hingga hampir terjatuh ke dalam jurang. Di tempat Rose terjatuh, ia tanpa sengaja menghancurkan sebuah sarang dari seekor angsa. Dan akhirnya, induk angsa itu pun terbunuh. Namun, ia menemukan satu buah telur yang masih utuh. Rose membawa telur tersebut dan mempelajarinya. Namun tiba-tiba ada seekor rubah yang mencuri telur angsa tadi. Kejar-kejaran pun terjadi lagi, hingga akhirnya si rubah terkena bulu landak. Akhirnya, telur didapatkan kembali oleh Rose dan ia berbaik hati untuk mengobati si rubah yang tertusuk duri landak. Rose pun mengecek telur itu dan tiba-tiba telur itu pun menetas. Keluarlah seekor angsa kecil. Bayi angsa itu mengira Rose adalah ibunya dan ia pun mengikuti kemana Rose pergi. Rose yang merasa tugasnya bukan menjadi induk pun berniat menyelipkan bayi angsa itu ke induk posum. Namun, induk tanpa sengaja mengatakan perintah bahwa Rose menjadi ibu adalah tugasmu sekarang. Task acquired. Hal ini membuat Rose tidak bisa menghindar dan harus menyelesaikan tugasnya, yaitu menjadi seorang induk angsa yang harus mengajarkan angsa tersebut untuk makan, berenang, dan terbang. Rose yang belum paham bagaimana mengajarkan anak angsa itu, akhirnya pun didatangi oleh rubah tadi. Sang rubah menawarkan bantuan kepada Rose dan ia memperkenalkan diri sebagai Fing. Fing mengaku bisa membantu Rose dalam mengasuh bayi angsa tadi. Namun, alih-alih membantu, Fing justru memanfaatkan Rose agar ia mendapatkan makanan untuk dirinya sendiri. Hingga akhirnya dikejar-kejar lagi oleh beruang. Setelah Fing kenyang, barulah ia memberitahu Rose bahwa makanan si bayi angsa itu adalah cacing. Di sini, Fing mengatakan bahwa bayi angsa itu tidak normal karena lebih kecil dari ukuran angsa pada umumnya. Dan ia khawatir jika dia tidak akan bertahan lama di alam liar. Namun, Rose tetap ingin merawat angsa itu hingga akhirnya ia bisa mandiri. Rose akhirnya membuat sebuah rumah berbentuk seperti rumah milik Peddler si berang-berang dengan dahan-dahan kayu. Disinilah Rose memberi nama anak angsa tersebut dengan nama Brightbill. Brightbill. Is that satisfactory? Hari demi hari pun berjalan hingga Brightbill tumbuh dewasa.
ia tumbuh bersama Rose dan Fink. Saat Bright Bill belajar berenang, ia pun bertemu dengan kawanan angsa lain yang sangat mirip dengan dia. Mereka juga membuli Bright Bill, namun berhasil digagalkan oleh Rose. Tapi tiba-tiba, Bright Bill diserang oleh ikan predator. Saat ingin menyelamatkan, kaki Rose tersangkut di bebatuan. Untungnya ada drone tangan Rose yang bisa menghentingkan predator tersebut. Para kawanan angsa pun mengatakan bahwa Bright Bill bukanlah anak si robot, dan para angsa mengatakan jika robot itu telah membunuh induk Bright Bill. Ia kecewa karena merasa tidak normal dan dia tidak diasuh oleh induk aslinya. Rose pun ikut sedih sebab Bright Bill sudah mengetahui kebenarannya. Rose pergi ke tepi laut untuk menenangkan diri, dan tanpa sengaja ia menemukan robot sejenisnya yang sudah rusak. Setelah diperbaiki, robot itu pun hidup. Rose menceritakan semua masalahnya, dan robot yang diberi nama Ramage ini mendiagnosa bahwa Rose telah melanggar program, dan Rose disarankan untuk kembali ke pabrik untuk diperbaiki. Ramage pun memberikan transmitternya agar Rose bisa kembali. Akhirnya Rose mengaktifkan mode pulang, namun ia dicegah oleh Fink. Dia meyakinkan bahwa Bright Bill membutuhkannya agar Bright Bill bisa belajar terbang sebagai tugas terakhir dari Rose. Jika tidak, Bright Bill akan ditinggal oleh kawanan angsa lainnya untuk bermigrasi dan Bright Bill akan mati di musim dingin. Akhirnya Rose dan Fink menyusun program latihan agar Bright Bill bisa terbang sebelum waktu migrasi tiba. Mulai dari membuat trek latihan, memasang alat untuk bermanuver, dan mencari pelatih terbang yang handal, yaitu seekor burung elang bernama Thunderbolt. Thunderbolt adalah elang yang sangat amat mahir untuk bermanuver. Thunderbolt juga melatih endurance atau ketahanan Bright Bill agar dia bisa bertahan dalam terbang yang panjang saat bermigrasi. Dengan sebuah usaha tadi, Bright Bill pun berhasil. Terlihat Rose sangat bangga dan bahagia. Momen ini menjadi momen yang paling emosional, di mana sebuah robot berjuang mati-matian demi seekor anak angsa agar bisa terbang. Dia rela mengorbankan apapun demi anak angsa tersebut. Hari pun tiba, Bright Bill terbang bersama angsa lainnya. Terlihat Rose sangat merasa kehilangan anak yang ia rawat sejak kecil. Begitu pula dengan Fink yang merasa kesepian jika Rose juga akan pergi. Bersama dengan datangnya migrasi, musim salju pun tiba. Semua hewan bersiap di sarangnya untuk berhibernasi dalam jangka waktu yang lama. Rose pun duduk di pinggir tebing dan ia mengaktifkan mode pulang. Ia pun menunggu dijemput oleh perusahaan. Di sisi lain, Bright Bill terlihat sedang berteduh dalam sebuah ladang yang berisi banyak robot pekerja yang mirip dengan Rose. Namun situasi menjadi kacau. Mereka diburu oleh robot tersebut karena dianggap hama bagi tanaman. Di sini Longneck sebagai ketua kawanan angsa mempercayakan Bright Bill untuk mengambil alih kelompok dalam mencari jalan keluar. Sedangkan Longneck berusaha mengalihkan tembakan yang mengarah ke Bright Bill. Akhirnya, Bright Bill pun berhasil menghindari tembakan dengan cara bermanuver hebat. Namun sayang, Longneck harus mati terkena tembakan. Kembali ke Rose yang bertemu dengan Fink. Dia tidak jadi kembali karena ingin memastikan Bright Bill kembali dari migrasi dengan selamat. Namun menurut Fink, badai salju sangat hebat. Banyak hewan-hewan yang terancam mati kedinginan, yang akhirnya membuat Rose memutuskan untuk menyelamatkan semua hewan di hutan. Rose meminta Fink untuk bersama-sama mencari seluruh hewan dan meletakkannya di dalam rumah yang dibuat oleh Rose dan Bright Bill. Saat semua hewan sudah berkumpul, mereka pun panik karena mereka takut dimangsa oleh hewan-hewan lainnya. Lalu Fink pun menjelaskan bahwa para hewan harus damai sampai badai berakhir.
Karena jika tidak, maka mereka semua tidak selamat. Sayangnya, Rose makin lemah karena baterainya telah habis. Singkat cerita, musim panas pun tiba. Rose terbangun akibat terkena sinar matahari yang memenuhi baterainya. Ia pun langsung berlari untuk memastikan jika Bright Bill kembali dengan selamat. Dan benar, Bright Bill pun pulang sekaligus menjadi pemimpin dari para angsa. Fink terlihat sangat bangga pada Bright Bill. Terlihat dari kejauhan Rose yang sudah melihat Bright Bill kembali ikut bahagia. Dan ia pun bersiap untuk pulang ke pabrik. Ternyata pesawat penjemput Rose telah tiba. Ia pun ditemui oleh Fontra dan menuju pesawat penjemput. Namun saat pintu pesawat hendak tertutup rapat, datanglah Fink untuk memberitahu bahwa Bright Bill sedang mencarinya. Rose pun tidak jadi naik ke pesawat dan ia mengatakan kepada Fontra bahwa alatnya ada yang tertinggal. Dan berdasarkan kalimat yang disampaikan Rose, Fontra pun tahu bahwa Rose sedang berbohong. Tindakan Rose dianggap melanggar perintah, yang akhirnya Fontra mengerahkan seluruh pasukan robot untuk menangkap Rose. Mengetahui Rose akan ditangkap, para hewan pun bersatu, bekerja sama untuk melindungi Rose. Sampai akhirnya mereka berhasil para robot. Namun sayangnya, hutan menjadi terbakar hebat akibat para robot-robot yang diledakkan oleh Fontra. Di tengah perlawanan, para hewan pun lengah dan Rose ditangkap oleh Fontra. Ia pun langsung dibawa ke dalam pesawat. Di dalam pesawat, Fontra langsung memindahkan seluruh memori Rose untuk bahan penelitian perusahaan. Rose pun menjadi tidak aktif. Di luar, Bright Bill mencoba masuk ke dalam pesawat tersebut dan mendapati Rose sudah tidak bergerak. Bright Bill pun mendekati Rose sambil berkata bahwa ia sangat menyayangi Rose. Dan akhirnya, Bright Bill memanggil Rose dengan panggilan ibu. Dengan kekuatan kasih sayang mereka berdua, akhirnya Rose pun terbangun. Mereka berusaha kabur namun dihalangi oleh Fontra yang ingin membawa Bright Bill juga. Rose menggunakan tangan drone-nya untuk mengaktifkan mode magnet agar Fontra tidak bisa bergerak. Di sisi lain, hewan-hewan yang mengetahui hutannya telah terbakar bergegas mendatangi Peddler untuk bersama-sama meminta Peddler menjatuhkan pohon besar yang sedang ia pahat. Mereka pun akhirnya berhasil dan pohon terjatuh ke sungai yang akhirnya pun berhasil memadamkan kebakaran di hutan. Kembali ke Rose, Rose pun melompat dari pesawat karena sebentar lagi pesawat akan meledak. Momen ini menjadi pengingat Rose dengan masa lalu saat Bright Bill masih kecil. Mereka akhirnya terjun dan mendarat di sungai dengan selamat. Semua hewan ikut merayakan kemenangan ini, kecuali Rose. Dia tahu bahwa Fontra akan datang lagi dan membahayakan hewan dan seluruh penghuni hutan. Akhirnya Rose memutuskan untuk pulang ke pabrik demi keselamatan para hewan di sana. Scene berpindah ke Rose yang sudah kembali ke pabrik dan sedang mengerjakan tugasnya sebagai robot pekerja di sebuah perkebunan. Dia melihat ada sekumpulan angsa yang sedang bermigrasi yang membuat ia teringat dengan Bright Bill. Tiba-tiba di sela pohon muncullah seekor angsa yang tak lain adalah Bright Bill. Mereka pun berpelukan dan akhirnya film pun selesai. Awalnya nonton film ini di bioskop nggak nyangka bakal sebagus ini. Saya kira film ini adalah film anak-anak biasa. Tapi Wild Robot berhasil mendapatkan rating 8,2 dari 10 dari IMDb. Dan secara keseluruhan film ini bisa dikatakan film animasi terbaik di tahun 2024. Dengan visual yang enak dilihat seperti lukisan, alur cerita yang menyentuh hati, konsep yang masih relevan, dan official soundtrack yang cocok banget bikin film ini sangat emosional. Sampai di sini dulu ya. Komen kira-kira film apa lagi yang mau kita review.